A'udzu billahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, mohon pertolongannya, dan kita berlindung dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa saja yang diberi petunjuk Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberikannya petunjuk atau hidayah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, serta tidak akan diturunkan lagi utusan nabi ataupun rasul setelahnya. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka ahli surga, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian. Karena apa-apa yang telah kalian kerjakan, apa-apa yang telah kalian amalkan selama di dunia. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi syami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Quran Surat Ali Imran ayat 102-103. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agamanya Allah secara keseluruhan. Dan janganlah kalian
bercerai-berai, bersatulah, berjamaahlah, jangan sampai kalian bercerai-berai sehingga dengan bercerai-berai tersebut terjadi perselisihan, pertikaian, pertempuran, peperangan dan lain-lain sebagainya. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia seluruhnya yang ada di jagat raya ini, bertakwalah kepada Rabbmu, Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya Adam. Dan dari keduanya, Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian semua kepada Allah yang dengan asmanya, dengan namanya kalian saling meminta, saling berharap. Dan peliharalah, jagalah hubungan kekeluargaan, sambunglah tali silaturahim di antara kalian. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, tidak bohong sedikit pun. Niscaya dengan demikian Allah pasti memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar pernyataan adalah firman-Nya Allah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun seburuk-buruk perkara di dalam agama Islam adalah yang mengada-ada, yang menambah-nambah amalan yang sudah dicontohkan tadi. Yang menambah-nambah amalan tersebut namanya bid'ah, dan semua bid'ah itu dinyatakan dolalah, yaitu tersesat. Kalau tersesat itu arahnya menuju ke neraka. Wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i bil jannah. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa saja yang cinta kepadaku, maka akan masuk surga bersamaku. Masuk surga bersama surganya Rasulullah Muhammad SAW. Menghidupkan sunnah secara kafah. Wa qala aidan
Man tamasaka bisunnati inda fasadi umati falahu ajru mi'atin syahid. Siapa saja yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusaknya umatku, umat Nabi akhir zaman ini sudah rusak, masih istiqomah menghidupkan sunnah secara kafah, maka mendapat pahala sebagaimana pahalanya 100 orang yang mati syahid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Hadirin jamaah sahabat filah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu saya jelaskan sedikit mengenai sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama warasatul anbiya membagi menjadi kesunahan yang agung, kesunahan yang besar. Pertama yaitu sunnah surah, kedua sunnah sirah, yang ketiga sunnah syarirah. Yang pertama sunnah surah itu apa? Yaitu potretnya Rasulullah, penampilannya Rasulullah, dohirnya Rasulullah mulai dari ujung rambut di kepala hingga ujung kaki. Bagaimana Rasulullah memakai pakaian, bagaimana Rasulullah memakai tutup kepala berupa surban, bagaimana Rasulullah pakainya selalu polos-polos, terutama yang putih bersih, dan bagaimana juga Rasulullah memakai siwak, juga menggunakan celak alis mata. Itulah sunnah-sunnah yang ada di dohirnya Rasulullah Muhammad SAW. Perlu kita ikuti. Bagaimana Rasulullah memelihara rambut-rambutnya, memelihara jenggotnya hingga panjang, memotong kumisnya hingga rapi, dan sebagainya. Jadi dohirnya Rasulullah itu adalah surahnya Rasulullah. Yang kedua sunnah apa? Yaitu sunnah sirah. Sirah itu adalah perjalanannya Rasulullah SAW selama 24 jam dalam sehari semalam. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah berucap, apa-apa yang disabdakan Rasulullah itu adalah sunnah sirah. Dan sunnah sirah ini meliputi muamalahnya, muasyarahnya, dan akhlaknya Rasulullah. Perlu kita pahami dan kita ikuti, kita dakwahkan. Yang ketiga sunnah apa? Yaitu sunnah sarirah. Sunnah sarirah ini sunnah yang tidak kelihatan, tidak kasat mata, yaitu risunya Rasulullah, fikirnya Rasulullah terhadap umat akhir zaman sejak Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Selalu fikir bagaimana manusia ini semuanya mendapat hidayahnya Allah, yaitu agama yang diridhoi Allah, agama yang sudah disempurnakan Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pikir jangan sampai orang tidak mendapat hidayah, tidak masuk Islam. Itu sunnah sarirahnya Rasulullah SAW. Hadirin jamaah sahabat filah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama dalam kehidupan kita di dunia yang fana, namun penuh fata morgana, penuh tipu daya, penuh fitnah, penuh ujian. Dan di dunia manusia yang terdiri dari jasad dan roh ini tidak lama dihidupkan di dunia. Menurut Nabi hanya 60 tahun, 70 tahun. Namun roh manusia ini akan berjalan terus. Ada awalnya, tidak ada akhirnya. Jasad akan kembali menjadi tanah lagi. Asal mula penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dari tanah, semua manusia akan jasadnya kembali menjadi tanah, namun rohnya terus berjalan, tidak ada akhirnya. Untuk itu di dunia yang sementara ini kita berusaha, berikhtiar meningkatkan apa?
kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia laksana mampir ngombe, kita perbaiki iman dan takwa kita dengan menjalankan, berikhtiar meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan jalan melaksanakan seluruh perintahnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, sembari mengharap ridhonya, rahmatnya, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus menjauhi untuk tidak melakukan segala larangannya, apakah yang makruh, yang subahat, yang bid'ah, apalagi yang jelas-jelas haram. Kita tinggalkan senantiasa takut akan murkanya, takut akan siksanya, takut akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sahabat fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang beriman, tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi taat, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi orang beriman tidak ada pemandangan yang lebih menggembirakan hatinya melebihi memandang orang-orang yang mengamalkan agamanya Allah secara kafah, secara sempurna, secara sungguh-sungguh. Dan tidak ada pemandangan yang lebih menyedihkan hatinya, menyayat hatinya melebihi melihat, memandang orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun maksiat yang paling besar adalah yaitu syirik, menyekutukan, menduakan Allah. Ada makhluk yang dianggap mempunyai keutamaan seperti Allah. Dan yang kedua yaitu tarkus sholah, yaitu meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, meninggalkan subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah tarkus sholah. Ini adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Hadirin jamaah sahabat fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita juga wajib bersyukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita yang begitu banyak, yang tidak mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebagaswarasan, nikmat aman fi amanillah. Apalagi kita dikaruniai polnya dan puncaknya nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan membela kita di alam akhirat nanti dan jadi asbab keselamatan kita, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah yang penuh kenikmatan abadi selama-lamanya. Hadirin jamaah sahabat fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tanda orang beriman yang lain adalah jika harta benda dunia hingga padanya, maka mereka merasa susah gelisah karena bisa jadi memperlambat hisabnya, perhitungannya di akhirat nanti, dan akan gembira jika harta bendanya habis. Dihabiskan untuk apa? Yaitu untuk perjuangan agama, jihad wa khuruj fi sabilillah ke seluruh alam. Contohnya mudah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW beserta istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau Khadijah ini awalnya pedagang kaya raya, sukses. Namun setelah nikah dengan baginda Nabi, harta bendanya diserahkan untuk perjuangan agama. Habis, tidak tersisa. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq
dan sahabat-sahabat yang lain juga menyerahkan harta bendanya untuk perjuangan jihad wa khuruj fisabilillahnya baginda Rasul Muhammad SAW. Itulah tanda-tanda yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Namun di dalam Al-Quranul Karim juga disebutkan banyak sekali tanda-tanda orang yang memiliki keimanan yang sahih, yang mantap. Akan saya sampaikan beberapa ayat yang bisa saya himpun di kesempatan ini. Yang pertama yaitu surat Al-Anfal surat ke-8 ayatnya 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila mana disebut asmanya Allah, namanya Allah, gemetar hatinya. Sekali lagi disebut asmanya Allah, gemetar hatinya, dan bila mana dibacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka, maka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Perlu saya sampaikan bahwasanya gemetar hatinya ini adalah gumregah, gage-gage bersegera menuju Allah. Bersegera menuju Allah ini maknanya apa? Begitu dikumandangkan lafaz adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat membesarkan Allah dikumandangkan 4 kali di awal adzan, dan di akhir adzan sebelum ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah itu dilantunkan lagi, dikumandangkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali lagi. Jadi 6 kali dalam lafaz adzan. Adapun penutupnya yaitu la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid mengesahkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib disembah, diibadahi kecuali Allah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu hadis sahih. Siapa saja yang bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya, di sakaratul mautnya, tidak mengucapkan kata-kata lagi setelahnya, maka dijamin masuk surga. Namun melafadzkan la ilaha illallah di akhir hayat ini tidak mudah, perlu perjuangan, yaitu mengamalkan agama secara kafah, secara sungguh-sungguh. Selanjutnya tadi saya sampaikan gemetar hatinya begitu mendengar lafaz adzan, gumregah gage-gage mendatanginya untuk sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Ini ajaan daripada surat Al-Anfal. Gemetar hatinya ini adalah gumregah gage-gage bersegera untuk mendatanginya adzan yang dikumandangkan di masjid-masjidnya Allah. Ada kaitannya dengan surat Al-Anfal adalah surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 18. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah wa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah di seluruh permukaan bumi ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kepada siapapun, kecuali takutnya hanya kepada Allah.
maka dipastikan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Jadi syaratnya untuk menjadi orang beriman ini kita wajib memakmurkan masjid-masjid yang tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Bukan hanya masjid di dekat kita, tapi masjid-masjid di seluruh alam dengan disebutkan masajidallah. Ini adalah masjid-masjidnya Allah yang telah dibangun oleh umat beriman, umat Islam. Di seluruh alam kita makmurkan. Dan kita ini perlu memiliki sunnah syariroh, yaitu supaya apa? Pikir kita bagaimana laki-laki balik ini hatinya selalu terpaut dengan masjid. Sebagaimana hadis ada 7 golongan yang akan mendapat naungan, di mana tidak ada naungan di mahsyar nanti, yaitu salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'alakun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut-paut dengan masjid-masjidnya Allah. Kita ajakkan bagaimana laki-laki ini menjadi laki-laki hatinya terpaut dengan masjid. Setelah sholat subuh terpaut dengan sholat duhur. Setelah sholat duhur selesai terpaut dengan sholat asar. Setelah sholat asar selesai berharap-harap menunggu kumandangnya adzan sholat maghrib, dan terakhir nanti sholat isya. Ini kita perlu berharap-harap menunggu-nunggu waktu-waktu sholat itu. Itu namanya adalah memakmurkan masjid. Sholat berjamaah 5 waktu selalu berjamaah ke masjid. Diusahakan 100% laki-laki pria balik ini berbondong-bondong memakmurkan masjid, sehingga terjadilah orang Islam ini memiliki iman yang mantap. Berikutnya hadirin jamaah sahabat fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, saya sampaikan yaitu surat Al-Hujurat surat ke-49 ayatnya 15. Ini tentang perjuangan dakwah ilallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang mukmin yang sejati adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak gentar sedikit pun, mereka berjihad dengan mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalannya Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar sejati keimanannya, dengan mau dan mampu mengorbankan harta bendanya, jiwanya untuk berjihad. Jihad ini kalau dulu banyak melakukan perlawanan-perlawanan dengan orang-orang yang didakwai, yang diajak masuk Islam. Diajak, mereka menentang, memusuhi sahabat, maka sahabat melakukan jihad. Sekarang jihadnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah dengan jalan khuruj fisabilillah, keluar di jalannya Allah, mengajak manusia berbondong-bondong kepada Allah. Yang belum Islam diajak masuk Islam agar selamat akhiratnya nanti. Karena apa diajak? Jadi sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, ini agamanya adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Tidak ada ilah, tidak ada zat yang disembah kecuali Allah. Kita ajak semuanya masuk Islam, dan orang Islam diajak amal agama ke masjid-masjid. Pusatnya orang Islam, orang iman ini adalah masjid, rumahnya Allah. Masjidullah ini adalah masjid-masjidnya Allah. Baitullah itu rumahnya Allah, yaitu masjid-masjid. Pusat dakwah kita adalah di masjid-masjid.
Selanjutnya kita ke depan, yaitu surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 218. Ini tentang rahmatnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarsuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalannya Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmatnya Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, surganya Allah yang tertinggi, kita ini diwajibkan untuk senantiasa berhijrah dan berjihad. Berhijrah sendiri di dalam catatan kecil, di dalam Al-Quran itu ada catatan kecil dari Departemen Agama. Hijrah ini adalah meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan untuk sementara waktu, mendakwahkan agamanya Allah. Berhijrah memperbaiki keimanan dan ketakwaan dengan cara berjihad, berhijrah dan berjihad di jalannya Allah. Mendakwahkan agama dengan jalan khuruj fisabilillah, meninggalkan urusan dunia sementara, yaitu menjalankan dakwah ini. Nisabnya, targetnya kita ini umat akhir zaman ini 10%-nya saja, 1/10-nya. Dalam sebulan ini ada 30 hari, rata-rata 30 hari, ada yang 31. Kita 3 hari untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tinggal di masjid bagi laki-laki balik untuk mengajak laki-laki balik yang lain sama-sama menghidupkan amalan masjid. Amalan masjid ini para ulama warasatul anbiya ada 4 amalan. Yang pertama yaitu dakwah ilallah. Dakwah ilallah ini maknanya mengajak semua manusia kepada Allah. Yang kedua ta'lim wa ta'alum, yaitu belajar mengajar Al-Quran dan Al-Hadis di masjid-masjid mana saja. Yang ketiga zikir ibadah, terutama yaitu laki-laki balik 5 waktu sholat berjamaah ke masjid. Ini adalah zikir dan ibadah kita. Yang keempat khidmat umat, yaitu memuliakan dan melayani umat. Umat Islam semuanya dihormati, diikram, dimuliakan, diajak agar supaya selamat di dunia dan akhiratnya dengan menjalankan 5 waktu berjamaah ke masjid. Inilah tugas kita supaya mendapat rahmatnya Allah sebagaimana surat Al-Baqarah surat kedua ayatnya 218. Adapun nisab dakwah ini, ulama menyampaikan nisabnya tadi setiap bulan ini 3 hari. Namun nisab tahunan setahun 365 hari, Januari sampai Desember ini nisabnya cukup 40 hari saja setiap tahun. Dan seumur hidup kita, umur kita 60 tahun, 70 tahun ini nisabnya minimal sekali 4 bulan, 120 hari. Kalau ada kemampuan, ini kalau bisa ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita ini dengan mendakwahkan agama khuruj fisabilillah ini tiap tahun 4 bulan. Ini kalau ada kekuatan, kelonggaran umur dan kelonggaran rezeki. Insya Allah dengan menjalankan visi misi dakwah halaman hadis nubuwah wa khuruj fisabilillah ini akan meningkat keimanan kita, meningkat ketakwaan kita, kepahaman kita terhadap agama yang sudah disempurnakan Allah. Kita pikir apa tadi? Risau bagaimana manusia di dunia ini semuanya mendapat hidayah agama yang diridhoi, yaitu agama Islam. Semua agama memang agama tauhid, yaitu agama yang setelah Nabi Muhammad SAW ini dinamakan agama Islam. Islam artinya apa? Selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita ini kefahaman mengamalkan agama dan mendakwakan agama ke seluruh alam. Pria balik terutama diajak ke masjid untuk makmurkan masjid 5 waktu. Karena apa?
Rasulullah dawuh dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, man sholla lillah arba'ina yauman fi jama'ati yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Man sholla lillah, sapa wonge sing salat karena Allah Ta'ala, tidak ada maksud lain kecuali mengharap ridhonya Allah. Man sholla lillah arba'ina yauman, 40 hari. Arba'ina yauman artinya 40 hari. Yudrik takbiratul ula, yudrikut takbiratul ula, tidak pernah ketinggalan takbiratul ulanya imam. Maknanya apa? Berjamaah ke masjid, tidak pernah tertinggal takbiratul ulanya imam. Ini maknanya begitu imam sudah siap di tempat keimaman, kita sudah di sop-sop depan, berjejer rapi, rapat, lurus. Imam biasanya melafadzkan komando sawu suhufakum fa inna tasbiyatas suhufi min tamamis shalah, atau istaqimu wa'tadilu tarasu wala tahtalifu, atau istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Banyak komando-komando Rasulullah agar supaya jamaah sholat ini rapat dan lurus. Man sholla lillah arba'ina yauman fi jama'ati, berjamaah di masjid, yudriku takbiratul ula, tidak tertinggal takbiratul ula, kutiba lahu, akan diberikan kepadanya baro'atani, akan diberikan kepadanya yaitu 2 kebebasan. Yang pertama baro'atum minan nar, bebas dari siksa api neraka. Wa baro'atum minan nifaq, bebas dari sifat nifaq. Nifaq atau munafik. Orang Islam laki-laki pria balik tidak berjamaah ke masjid dinyatakan nifaq, munafik. Makanya peringatan Rasulullah sangat keras. Selanjutnya jamaah sahabat fillah, kalau kita tidak mendakwahkan agama ini akan ada ancaman dari Allah, yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayatnya 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih walau la yahdil qaumal fasikin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ke-8 perkara yang baru saya sebutkan tadi lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya Allah dan Rasulnya, khuruj fisabilillah, jihad, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, memberikan hukumannya, memberikan adabnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jelas di dalam surat At-Taubah ayat 24 ini ada ancaman, ada sanksi kepada orang-orang yang tidak mau mendakwahkan agamanya Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini, umat Islam ini, umat akhir zaman ini, umat yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad SAW ini umat yang terbaik. Dengan syarat apa? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang baik.
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Syaratnya beriman sudah saya sebutkan banyak-banyak tadi, yaitu memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Itulah makna daripada surat At-Taubah ayat 24, yaitu ancamannya luar biasa. Kok membanggakan 8 perkara dan meninggalkan 3 perkara, yaitu cintanya Allah, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, dan cintanya kepada perjuangannya, jalannya Allah dan Rasulnya, yaitu jihad wa khuruj fisabilillah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, kekuatan iman dan amal, kekuatan ketakwaan kita mendakwakan agama Allah ke seluruh alam. Insya Allah Allah berikan keberkahan-keberkahan sebagaimana di dalam surat apa ya, lupa, insya Allah di dalam surat Al-A'raf, maaf ya agak lupa. Surat Al-A'raf ini bunyinya begini, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, beriman dan bertakwa, pasti kami melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Perlu kita ketahui yaitu keberkahan dari langit yaitu berupa air hujan yang memberikan keberkahan, bukan memberikan musibah seperti musibah banjir. Keberkahan ini apa maknanya? Dengan air hujan yang didatangkan Allah dari langit ini menyuburkan tanah-tanah yang ada di permukaan bumi. Dengan suburnya tanah maka akan menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, makanan pokok berupa padi, gandum, jagung, makanan-makanan pokok subur, melimpah. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan subur, melimpah, murah, mudah dan murah didapat. Demikian juga keberkahan dari dalam bumi berupa apa? Yaitu berupa tambang-tambang, emas, perak, berlian, permata, dan juga mineral-mineral, dan juga bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak mudah dan murah, bisa diekspor, bisa diolah sehingga BBM, bahan bakar mesin seperti Pertalite, Pertamax, biosolar ini mudah dan murah, tidak naik terus. Demikian juga energi listrik menjadi murah. Syukur-syukur di Indonesia ini digratiskan listrik, BBM, dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan umat ini digratiskan untuk umat. Maka itulah yang dinamakan keberkahan. Begitu indahnya keberkahan bila mana umat, semua manusia penduduk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini beriman dan bertakwa. Tandanya beriman dan bertakwa yaitu apa? Laki-laki baliknya berbondong-bondong sujud di masjid 100%. Wanitanya menutup aurat secara sempurna sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kepada para istrinya, sahabiahnya, umatnya. Itulah keimanan dan ketakwaan yang memberikan keberkahan di permukaan bumi. Dan insya Allah kita semua berharap kita bisa beramal agama, mendakwakan agama, sehingga kita semua di husnul khotimahkan di akhir hayat kita dan dimasukkan surganya Allah tanpa hisab, tanpa adab lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa kita ini diijabah, yaitu berharap bagaimana kita diberikan pemimpin negeri NKRI, negeri Kesatuan Republik Indonesia, pemimpin yang benar-benar beriman, bertakwa, bisa meningkatkan keimanan ketakwaannya seluruh rakyat Indonesia. Syaratnya apa? Antaranya yaitu presiden mau dan mampu mengajak bawahannya untuk sholat berjamaah 5 waktu. Gubernurnya,
menteri-menterinya, pembantu-pembantunya, seluruh yang di bawah kekuasaan presiden diajak mendirikan sholat berjamaah, membuat masjid yang besar di kepresidenan sana. Demikian juga ke bawah menteri-menteri, pembantu-pembantu dan gubernur-gubernurnya, semuanya gubernur mau dan mampu mengajak berduyun-duyun ke masjid bupati-bupatinya. Bupatinya mau dan mampu mengajak bawahannya berupa camat-camatnya. Camat-camatnya turun, yaitu mengajak sholat berjamaah kepala desa dan lurah-lurahnya. Kepala desa lurah-lurahnya mau dan mampu mengajak RT RW modelnya perangkat semuanya untuk berjamaah ke masjid. Bapak RT mengajak warganya seluruhnya untuk 5 waktu juga ke masjid. Dengan demikian maka wujudlah negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang adil makmur, gemaripah, losinawi, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Insyaallah, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhumus sayyi'at warzuqhum minat thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma syatid samlahum, Allahumma mazik zam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ansur man nasaraddin wakhdul man qatalal muslimin wasli jami'a wulatil muslimin. Allahumma jal baldatan hadi Indonesia baldatan aminatan mutmainah tajri biha ahkamullah wa sunnatu rasulihi wa saira buldanil musliminna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anal bala'a wal ghalaa wal waba'a wal fasa'a wal munkar wal ba'ya wa sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik hidayah sehingga kita bisa betul-betul mengamalkan agama Islam secara kafah, secara sempurna, mendakwahkannya agama Islam ke seluruh alam sehingga semuanya berbondong-bondong masuk agama Islam, mengamalkan agama Islam secara kafah, secara sempurna, sesuai sungguh-sungguh. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah usyik wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.